Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kali ini kita akan membahas bab tentang banyaknya jalan kebaikan. Kita lanjut saja pada hadis yang pertama dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Aku bertanya lagi, budak seperti apakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Beliau menjawab, budak yang paling dicintai oleh tuannya dan termahal harganya. Kemudian aku bertanya, jika aku tidak mampu melakukannya, beliau bersabda, engkau membantu orang yang fakir atau orang yang tidak mampu bekerja. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak mampu untuk menunaikannya? Sebagian pekerjaan. Dia bertanya lagi ya, bagaimana jika aku tidak mampu untuk menunaikan sebagian pekerjaan? Lantas Rasulullah SAW bersabda, engkau menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa banyaknya jalan untuk berbuat kebaikan, termasuk sedekah. Kalau kita tidak bisa membantu orang fakir, misalnya, nah, hendaklah kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jadi dalam Islam tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Jika kita tidak bisa memerdekakan budak, kita cari jalan yang lain. Kita membantu orang lain. Jika kita tidak bisa membantu orang lain, ya minimal kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, maka itu merupakan sedekah bagi kita sendiri. Kita lanjutkan hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap pagi dari persendian anggota tubuh salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah ya, adalah sedekah. Tahlil merupakan sedekah. Setiap takbir itu merupakan sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Dan semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat pada waktu duha. Ini ya. Jadi rasanya tidak mungkin di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lisan ya, ringan di lisan, tapi timbangannya sangat berat. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan sedekah. Setiap kita mengucapkan Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, itu merupakan sedekah. Dan dalam sebuah riwayat juga, ternyata persendian kita ini jumlahnya 360. Dan 360 tersebut harus dipenuhi haknya. Bagaimana cara kita? Ya, salah satunya adalah dengan mengucapkan subhanallah sebanyak-banyaknya, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jika tidak memungkinkan, hendaklah kita sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sebutan sholat duha. Sholat duha inilah mencakup hak daripada 360 persendian kita ini. Sholat 2 rakaat tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Bahkan sebentar. Bisa jadi 2 menit.
maksimal paling 5 menit. 2 menit juga bisa. Bahkan 1,5 menit pun juga bisa. Jadi yang mengatakan tidak bisa itu hanyalah orang-orang yang malas saja. Bisa jadi karena kebanyakan maksiat sehingga sholat 2 rakaat pun susah bagi dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Kita lanjut. Dari Abu Dzar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amalan umatku diperlihatkan kepadaku, baik itu yang baik maupun yang buruk. Aku mendapatkan di antara kebaikan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan aku mendapatkan di antara keburukannya adalah ingus yang dibiarkan di masjid tanpa dikubur, tanpa dibersihkan. Nah, ini ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu akan ditampakkan nanti di akhirat. Semuanya dicatat. Begitu juga hal keburukan yang kecil yang kita lakukan itu juga pasti dicatat. Bukankah ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat perbuatan baik kita? Ada yang malaikat yang di sebelah kanan kita. Yang bertugas mencatat keburukan kita, ada malaikat yang di sebelah kiri kita. Jadi kita tidak bisa terhindar. Kita tidak bisa menghindar atau menyembunyikan apa yang sudah kita lakukan. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Jadi semuanya akan dicatat dan ditampakkan nanti di akhirat. Kita lanjutkan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwa beberapa orang sahabat pernah menyampaikan keluhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kata mereka ya, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa, wahai Rasulullah, sebagaimana kami berpuasa. Tetapi, kata mereka ya, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sungguh setiap tasbih itu sedekah, takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Memerintah kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan pada kemaluan kalian, ya, berhubungan badan maksudnya, terdapat sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bukankah jika ia menyalurkan pada yang haram akan mendapatkan dosa? Begitu pula jika ia menyalurkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini juga termasuk bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan pahala, untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Tetapi mereka mengeluh. Mereka mengeluhkan orang-orang yang kaya. Bukan mengeluh, bukan iri kepada harta mereka, bukan. Mereka yang bertanya kepada Rasulullah ini iri kepada orang-orang kaya yang bisa bersedekah. Ini sebenarnya ya, yang mereka iri. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa ketika para sahabat mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ternyata kedengaran juga dari kalangan orang-orang yang kaya dan mereka mengamalkannya. Lalu kemudian sahabat-sahabat ini mengadukan lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Lantas Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, begitulah ya rahmat Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Yang artinya, ya begitulah Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang dia kehendaki. Sebenarnya apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang kita bisa ambil adalah semangatnya para sahabat untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya dengan menemui saudaramu dengan
wajah yang cerah. Kita berjumpa dengan saudara kita, ucapkan salam dengan wajah yang cerah, maksudnya kita tersenyum. Itu pun merupakan sedekah. Gampang sekali ya kita dapat pahala dalam Islam ini. Kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap ruas persendian tubuh manusia harus dikeluarkan sedekah pada setiap hari ya selama matahari terbit. Berbuat adil pada dua orang berselisih merupakan sedekah. Membantu seseorang menaiki kendaraan itu merupakan sedekah juga. Perkataan yang baik merupakan sedekah. Setiap langkah yang digunakan untuk menuju ke masjid, dia sholat begitu, itu merupakan sedekah. Dan memungut sesuatu yang mengganggu di jalan merupakan sedekah. Itu dia, banyak sekali hadis-hadisnya ya. Ini merupakan motivasi bagi orang-orang yang berpandangan bahwa sedekah itu hanya dengan harta. Jadi perlu diketahui bahwa tidak melulu dengan harta kita harus bersedekah, tidak ya. Tetapi kita mengambil sesuatu yang membahayakan di jalan itu, kita singkirkan, itu merupakan sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan malu adalah cabang dari iman. Tetapi ada orang yang salah mempergunakan kata malu ini. Ketika dia disuruh untuk sholat, katanya malu. Diajak untuk pergi ke kajian atau majelis ilmu, katanya dia malu. Disuruh untuk baca Al-Quran, hayu bareng-bareng, kita mulai dari Iqra saja, nggak apa-apa. Katanya malu. Nah ini bukan tempatnya ya. Kata-kata malu ini walaupun disebutkan bahwa itu merupakan cabang dari iman, nah, tapi jangan salah diaplikasikan. Kita bacakan saja ya semua hadis, hadis-hadis tentang banyaknya jalan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang berjalan di suatu jalan, tiba-tiba ia merasa sangat kehausan. Kemudian dia mendapatkan sumur, maka ia turun dan minum airnya. Kemudian setelah keluar, ia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, menjilati tanah karena kehausan. Kemudian orang itu bergumam, anjing ini benar-benar kehausan, sebagaimana aku tadi, katanya ya. Kemudian dia turun lagi ke dalam sumur dan mengisi sepatunya dengan air sampai penuh. Kemudian dia menggigit sepatunya dan naik ke atas, lalu memberikannya kepada anjing itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji perbuatan orang itu dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah menolong binatang juga kita memperoleh pahala? Beliau menjawab, pada setiap makhluk yang mempunyai jantung, yang hidup, ada pahala. Sebagai balasan atas perbuatan baiknya. Muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain juga, ya, ini disebutkan bahwa yang mengambilkan air untuk anjing ini adalah seorang wanita tuna susila, seorang wanita pelacur. Tetapi dia diampuni oleh Allah dengan kebaikannya yang sedikit itu. Jadi sedikit banyaknya sebuah amalan itu dilihat dari niatnya dan caranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku melihat seorang bersenang-senang di dalam surga disebabkan ia memotong dahan yang berada di tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin yang lewat. Nah, ini juga sudah saya jelaskan ya di pengajian di masjid-masjid. Maka di kesempatan ini saya hanya baca saja hadis-hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi sholat Jumat, memperhatikan khutbah dan diam, maka diampunilah dosa-dosa yang dikerjakan antara hari itu sampai hari Jumat berikutnya. Ditambah 3 hari berikutnya. Dan barang siapa yang mempermainkan kerikil pada khutbah, maka sia-sialah Jumatnya. Kita lanjutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam sebuah tanaman kecuali apa yang dimakan darinya itu adalah sedekah. Apa yang dicuri darinya adalah sedekah untuknya. Dan apa yang diambil seseorang juga menjadi sedekah baginya. Nah, semuanya sedekah ya. Nah, yang pada intinya hadis-hadis yang banyak ini mengajarkan kita atau menunjukkan kepada kita bahwa mudahnya jalan untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Semua, kita tidak punya harta, cukup kita melihat gangguan-gangguan yang ada di jalan raya, kita singkirkan. Walaupun dengan kaki kita juga kita pinggirkan, itu nggak apa-apa ya. Itu merupakan sedekah bagi kita. Tidak juga kita menemukan hal-hal yang mengganggu orang di jalanan, cukup kita baca, banjiri lisan kita untuk memperbanyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senyum kepada saudara kita, mengucapkan salam kepada saudara kita, itu merupakan kebaikan dan sedekah bagi kita. Sekali lagi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis-hadis ini kesimpulannya memotivasi kita untuk berbuat kebaikan dan bersedekah setiap harinya sepanjang hidup kita. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bersedekah itu tidak melulu dengan uang. Mendapatkan pahala tidak melulu dengan uang atau sholat sunnah yang berat menurut kita. Contohnya apa? Sholat tahajud misalnya. Nah itu cukup berat bagi banyak orang. Kalau tidak melakukan hal demikian, dapatkan pahala di jalan-jalan yang lain, dengan cara yang lain. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan, juga mendapatkan pahala. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang membahayakan di jalan raya, misal, ya kita banjiri lisan kita untuk berzikir. Gampang. Subhanallah dapat pahala. Alhamdulillah dapat pahala. Allahu Akbar dapat pahala. La ilaha illallah dapat pahala. Allahumma sholli ala Muhammad dapat pahala. Senyum kepada saudara kita dapat pahala. Menebarkan salam kepada saudara kita mendapatkan pahala. Dan yang lainnya. Banyak sekali ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.